Bismillah, selamat datang kembali di channel saya Artby. Bagi kalian yang senang menghabiskan waktu dengan maraton film, menonton trilogi bisa jadi pengalaman yang menyenangkan. Dengan 3 film yang saling terhubung, sebuah trilogi memberikan kesempatan untuk benar-benar tenggelam dalam dunia dan cerita yang dibangun. Kali ini saya ingin memberikan kepada kalian daftar list film trilogi yang cocok untuk kalian maraton atau kalian tonton bersama keluarga kalian. Tapi sebelum itu silahkan subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Link sawernya ada di deskripsi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Can I know you? No. You were only a babe. But a mother never forgets. Yang pertama yaitu Star Wars original yang berhasil mengubah wajah perfilman dunia ketika dirilis di akhir tahun 1970-an hingga awal 1980-an. Ceritanya dimulai dengan Star Wars A New Hope yang memperkenalkan ada Luke Skywalker, seorang pemuda yang secara tidak terduga terlibat dalam perang besar antar pemberontak dan kekaisaran galaksi. Bersama Princess Leia dan Han Solo, Luke berusaha melawan tirani Darth Vader yang menjadi salah satu antagonis paling ikonik sepanjang masa. Selain jalan cerita yang penuh petualangan, salah satu kekuatan utama dari trilogi film ini adalah efek visual yang revolusioner pada masanya. Pertempuran luar angkasa yang megah dan desain pesawat yang seperti Millennium Falcon, serta beragam planet dengan makhluk asing yang berwarna-warni membuat merasa benar-benar berada di galaksi yang jauh. Teknologi yang digunakan George Lucas saat itu bahkan menjadi dasar bagi banyak inovasi perfilman modern. Yang kedua yaitu trilogi The Bourne. Trilogi The Bourne yang dibintangi oleh Matt Damon menghadirkan kisah aksi penuh ketegangan dengan alur yang realistis. Ceritanya dimulai dengan The Bourne Identity, di mana seorang pria ditemukan tanpa ingatan di tengah laut. Ia kemudian menyadari dirinya adalah Jason Bourne, seorang agen rahasia yang kemudian tempur luar biasa. Seiring berjalannya cerita, Bourne berusaha mengungkap identitasnya sambil melawan organisasi yang ingin membungkamnya. Film kedua The Bourne Supreme tahun 2004 membawa lebih dalam pada konflik Bourne pada masa lalunya. Setelah mencoba hidup tenang, ia terpaksa kembali beraksi ketika dijebak atas kasus pembunuhan. Film ini memperlihatkan sisi emosian Bourne yang semakin kuat, terutama ketika ia kehilangan orang terdekatnya. Adegan kejar-kejaran mobil yang intens dan pertarungan jarak dekat menjadi ciri khas film ini yang begitu menegangkan, yang kemudian dilanjutkan dengan The Bourne Ultimatum yang rilis pada tahun 2007. Trilogi berikutnya yaitu The Matrix. Trilogi ini mengangkat tema fiksi ilmiah dengan sentuhan aksi yang memukau. Ceritanya berpusat pada Neo, seorang pria biasa menemukan kebenaran bahwa dunia yang ia huni hanyalah simulasi buatan mesin. Dari situlah ia bergabung dengan kelompok pemberontak untuk melawan sistem yang mengendalikan umat manusia. Film pertama The Matrix langsung mencuri perhatian dengan efek visual bullet time yang revolusioner. Dua sequelnya, The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolution, memperluas cerita dengan skala yang lebih besar, termasuk pertempuran antar manusia dan mesin di dunia nyata. Bisa merasakan ketegangan yang semakin meningkat dari satu film ke film berikutnya. After all these years, to be going back to where it all started. Back to the Matrix. Yang selanjutnya yaitu trilogi The Hobbit, digarap oleh Peter Jackson. Trilogi ini merupakan prequel dari The Lord of the Ring. Ceritanya berpusat pada Bilbo Baggins, seorang hobbit yang diajak dalam petualangan berbahaya untuk membantu sekelompok kurcaci tersebut merebut kembali tanah mereka dari seekor naga bernama Smaug.
Film pertama Unexpected Journey memperkenalkan perjalanan Bilbo bersama Gandalf dan para kurcaci. Film kedua Desolation of Smaug menampilkan konflik dengan naga yang ikonik. Sementara itu, film ketiga The Battle of the Five Armies menyuguhkan pertempuran besar yang menutup kisah dengan penuh aksi. Trilogi ini menampilkan efek visual yang memukau, terutama dalam menggambarkan dunia Middle Earth. Akan disuguhi pemandangan indah, makhluk fantastis, serta adegan peperangan yang digarap dengan detail tinggi. Semua ini membuat petualangan Bilbo terasa begitu nyata. Loses precious, then we eats it. If Baggins loses, we eats it whole. Kemudian ada trilogi The Three Flavor Cornetto. Trilogi ini dikenal berkat kreativitas sutradara Edgar Wright bersama duo Simon Pegg dan Nick Frost. 3 film termasuk dalam trilogi adalah Shaun the Dead, House Fast, dan The World End. Meskipun tidak saling terhubung dalam cerita, ketiganya dibingkai sebagai trilogi karena memiliki tema, gaya humor, dan referensi yang konsisten. Setiap film menyajikan parodi cerdas terhadap genre populer. Shaun of the Dead menampilkan kisah zombie yang sentuhan komedi. Hot Fuzz mengangkat aksi polisi ala film laga, sedangkan The World End bermain dengan tema invasi alien dan kiamat. Hal ini membuat setiap film terasa segar sekaligus familiar yang sudah terbiasa dengan genre-genre tersebut. The Cornetto Trilogy. How's that for a slice of fried gold? Berikutnya yaitu trilogi Indiana Jones original. Steven Spielberg menghadirkan petualangan legendaris lewat trilogi pertama Indiana Jones yang akan diajak mengikuti perjalanan Dr. Henry Indiana Jones Jr., seorang arkeolog yang tak hanya mencari artefak kuno tetapi juga berhadapan dengan berbagai bahaya mematikan, dari gurun Mesir hingga kuil misterius di India. Setiap film menghadirkan aksi yang mendebarkan dan penuh kejutan. Rider of the Lost Ark membuka kisah dalam petualangan mencari tabut perjanjian, dilanjut dengan Temple of Doom yang membawa suasana lebih gelap, dan ditutup dengan The Last Crusade yang mempertemukan Indiana Jones dengan sang ayah dalam misi mencari Holy Grail. Alur ini membuat ketiganya film terasa seperti perjalanan panjang yang saling melengkapi. Berikutnya yaitu trilogi horor, yaitu trilogi Fear Street. Trilogi modern ini diadaptasi dari karya Stein dan dirilis langsung di platform streaming. Keunikan utama terletak pada format rilis yang berdekatan sehingga bisa langsung menikmati kisahnya tanpa harus menunggu lama. Cerita terbagi menjadi 3 bagian dalam tahun 1994, 1978, dan 1666 yang masing-masing mengungkap lapisan misteri dari kutukan mengerikan di kota Shadyside. Film pertama memperkenalkan kelompok remaja yang berusaha mengungkap asal-usul kekuatan, atau bisa dibilang kekuatan kutukan. Bagian kedua membawa di era 1978 dengan nuansa slasher klasik di perkemahan musim panas. Sementara itu film ketiga menyikap akar masalah berawal dari abad 17, memberi jawaban atas misteri yang dibangun sejak awal. Come back from that mother. Berikutnya yaitu trilogi kesayangan saya, yaitu trilogi How to Train Your Dragon. Trilogi animasi DreamWorks ini membawa dunia Viking yang penuh dengan naga. Ceritanya berpusat pada Haekep, seorang pemuda yang berusaha mengubah cara pandang kaum terhadap naga melalui persahabatan dengan seekor Night Fury bernama Toothless. Dari awal hingga akhir, kisah ini menyajikan perjalanan yang penuh pertumbuhan dan petualangan. Film pertama memperlihatkan usaha Haekep untuk menjalin hubungan dengan naga yang dianggap musuh oleh desanya.
Film kedua memperluas cakupan cerita dengan konflik yang lebih besar antara manusia dan naga. Dan film ketiga, The Hidden World, akan menyajikan akhir dari perjalanan Hiccup dan Toothless dengan nuansa emosional namun tetap penuh aksi. Trilogi yang kedua yang dicintai banyak orang yaitu trilogi Lord of the Ring. Lord of the Ring karya sutradara Peter Jackson dianggap sebagai salah satu pencapaian terbesar dalam dunia perfilman modern. Diadaptasi dari novel J.R.R. Tolkien. Trilogi ini membawa ke dunia fantasi bernama Middle Earth yang penuh dengan bangsa-bangsa unik seperti hobbit, elf, manusia, hingga orc. Ceritanya berfokus pada perjalanan Frodo Baggins yang ditugaskan menghancurkan cincin sakti yang bisa membawa kehancuran bagi seluruh dunia jika jatuh ke tangan yang salah. Dengan alur yang padat dan detail, setiap film berhasil menyajikan kisah yang membuat penonton betah meskipun durasinya panjang. Salah satu daya tarik trilogi ini adalah visualnya memukau. Lokasi syuting di Selandia Baru memberikan latar alam yang indah, mulai dari padang rumput luas, pegunungan megah, hingga hutan lebat yang seakan membawa langsung ke dunia fantasi. Adegan peperangan masif seperti Battle of Helm's Deep atau Battle Pelennor Field menjadi bukti betapa epiknya skala produksi trilogi film ini. Ditambah lagi dengan efek visual yang canggih pada masanya, pengalaman menonton terasa benar-benar imersif. Dan terakhir yaitu trilogi Batman The Dark Knight. Trilogi Batman garapan Christopher Nolan membawa nuansa baru dalam dunia superhero dengan pendekatan yang lebih realistis dan gelap. Dimulai dengan Batman Begins, diajak melihat perjalanan Bruce Wayne dari seorang pemuda yang kehilangan orang tuanya hingga akhirnya menjadi pelindung Gotham. Film ini tidak hanya fokus pada aksi tetapi juga menyajikan latar belakang mendalam tentang motivasi seorang pahlawan bertopeng. Di sequel The Dark Knight, penampilan Heath Ledger sebagai Joker salah satu sorotan utama. Joker digambarkan sebagai penjahat yang penuh kekacauan tanpa motif selain menciptakan kehancuran. Konflik antara Batman dan Joker tidak hanya menampilkan pertarungan fisik, tetapi juga perang psikologis yang mempengaruhi moralitas seluruh kota. Film ini sering dianggap sebagai puncak dari trilogi karena alur ceritanya yang kuat dan intensitas emosi yang tinggi. Oke guys, itu tadi adalah 10 film trilogi yang wajib kalian tonton, wajib kalian saksikan bersama keluarga maupun pasangan kalian. Karena film ini, trilogi ini sangat bagus. Oke, mungkin itu saja dari saya. Silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Saya Artbay, saya pamit undur diri. Sampai ketemu di pembahasan lainnya. Bye bye.